Selamat siang Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan PT-PFN sesuai dengan PP nomor 42 tahun 2023. PT-PFN merupakan BUMN yang bergerak di bidang industri audiovisual dan tengah bertransformasi menjadi perusahaan pembiayaan film yang sejalan dengan komitmen PT-PFN dalam mengembangkan ekosistem yang berkualitas demi kemajuan industri perfilman dan juga konten di Indonesia. PT-PFN menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi, kreativitas, pengembangan profesional. Dengan ini karyawannya itu diberdayakan untuk berinovasi dan juga berkontribusi menghadirkan karya terbaik guna untuk terus bersaing di tingkat global. Nah, poster yang saya angkat ini terkait dengan pengangkatan sosok tanpa kredibilitas di industri perfilman ke posisi strategis BUMN yang bukan semata administrasi biasa, namun juga ada implikasi besar terhadap industri kreativitas nasional, kebebasan berekspresi, sampai dengan potensi penyalahgunaan lembaga sebagai alat propaganda. Nah, kalian bisa melihat sendiri di pusat poster itu ada individu yang duduk di kursi sutradara, yaitu posisi idealnya yang seharusnya dipimpin oleh seseorang yang pengalaman dan juga wawasannya mendalam terkait dengan industri perfilman. Namun posisi ini bukan hasil dari rekam jejak tersebut, melainkan keterikatan politik yang memunculkan atensi publik. Nah, uang di sekelilingnya itu merupakan potensi pemanfaatan lembaga ini sebagai instrumen kepentingan tertentu, di mana posisi strategisnya itu bukan diberikan kepada mereka yang kompeten, melainkan justru yang berjasa secara politik. Maka industri ini bukan lagi terhadap inovasi, melainkan tentang distribusi kekuasaan sampai dengan keuntungan. Ada 4 topik yang saya bahas. Ada posisi favorit nomenklatur yang merupakan sindiran terhadap praktek pembagian jabatan strategis yang mementingkan loyalitas dibandingkan dengan kompetensi. Makna nomenklatur sendiri secara teknis merujuk pada sistem penamaan pengorganisasian jabatan yang menjadi refleksi bagaimana posisi dalam birokrasi itu bukan lagi terkait dengan keahlian, melainkan jatah kekuasaan. Nah, yang kedua, ada kalimat kredibilitas tersingkir dan juga loyalitas berpijar yang menegaskan bahwa pengangkatan lembaga ini tidak berbasis pada kapabilitas profesional, melainkan pendekatan dengan kekuatan politik yang berkuasa. Kredibilitasnya ini terabaikan dan juga politiknya menjadi dominan dalam menentukan siapa yang akan duduk di kursi kepemimpinan. Dan yang ketiga, ada industri atau instrumen kekuasaan di mana menyoroti ambiguitas dari keberadaan lembaga ini. Apakah BUMN perfilman itu diciptakan untuk membangun ekosistem perfilman yang kompetitif di tingkat global, ataukah justru berfungsi sebagai alat dalam mengarahkan narasi sesuai dengan kepentingan politik tertentu? Dan yang keempat, pada mengembangkan perfilman dalam merancang hegemoni naratif yang menggambarkan potensi penyalahgunaan lembaga sebagai alat untuk mengontrol narasi publik, baik itu melalui regulasi, kurasi konten, sampai dengan infiltrasi ke institusi akademik. Nah, lembaga ini, jika wewenangnya dalam mengarahkan film saja maupun media dan juga konten kreatornya, apakah masih ada ruang bagi kritik dan juga kebebasan berekspresi, atau semuanya ini akan tersaring demi kepentingan film? Jika tidak percaya saya menyimpulkan seperti ini, mungkin teman-teman bisa melihat yang diangkat ini mempunyai keterikatan erat dengan individu yang terpilih. Fakta bahwa individu ini pernah membuat lagu khusus yang menunjukkan kedekatan bukan secara kebetulan, melainkan bagian dari jaringan loyalitas yang sudah terjalin sebelumnya. Jika prinsip utama dalam pengangkatan pejabat publik saja, mengapa posisi ini tidak diberikan kepada seseorang dengan pengalaman panjang di dunia perfilman? Ya, ini merupakan opini pribadi saya. Saya juga sangat terbuka adanya sudut pandang yang berbeda maupun sudut pandang lain, dan memegang teguh kebebasan berpendapat dan juga menghormati siapapun yang memiliki argumen lain terkait dengan kebijakan ini. Namun, jika jabatan strategis terus saja diisi berdasarkan loyalitas, bukan kapabilitas, kita perlu dipertanyakan apakah masih berada dalam sistem yang menjunjung kompetensi atau sedang menyaksikan industri yang digunakan itu menjadi alat kekuasaan. Kasus ini bukan hanya soal pengangkatan seorang individu, tetapi sebuah presiden mencerminkan pola yang lebih kompleks bahwa lembaga negara itu bisa saja diarahkan untuk kepentingan politik tertentu daripada kepentingan publik, dengan jabatan yang lebih berbasis pada loyalitas bukan kredibilitas, dengan posisi kurasi konten yang dapat membungkam kritik serta intervensi ke dunia akademik. Kita menghadapi skenario di dunia perfilman bukan lagi medium ekspresi tetapi alat hegemoni naratif. Poster ini bukan sekadar kritik, tapi sebagai pengingat bahwa kita, ketika posisi strategis dalam industri kreatif menjadi bagian dari politik balas budi, maka tidak sedang membangun masa depan perfilman, kita justru sedang mengatur skenario bagi kelompok yang lebih luas. Mungkin itu saja penjelasan sedikit mengenai poster dan juga terkait dengan PFN yang saya angkat. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.